سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق وقدره ومقداره العظيم. أما بعد. Materi saya ini nanti ada 3, Pak. Pertama tentang halal bihalal beserta rangkaiannya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana menjadi guru yang baik. Karena tadi dipatik sama Mas Pandu, ada di sebuah persimpangan. Milenial sekarang Gen Z atau apa istilahnya itu. Yang satu dibutuhkan cepat, yang satu mohon maaf. Ya terus terang saya Pak Ali Mahfud, yang saya kenal, mohon maaf, ini sudah lepot, Pak. Lepot. Anak-anak lebih cepat lagi. Nah ini nanti materi yang kedua. Yang ketiga, sharing aja. Kita mulai. Halal bihalal, maklum kegiatan ini sudah populer, sangat populer. Tadi Bapak MC menyampaikan tradisi. Indonesia ini 1001 tradisi. Pacitan 1001 goa, kan begitu. Tradisi Nusantara ini mulai dari Sriwijaya yang dulu namanya Nuswantoro dan lain-lain itu memang saya mencoba membaca literasi perjalanan Islam yang ada di Republik ini mulai dari awal masuk, saya singkat Ottoman. Indonesia ini masuk pada wilayah Turki Utsmani, Ottoman, Aceh, Jogja, Keraton, itu wilayah Utsmaniyah Turki, dan itu disampaikan langsung sama Hamengkubuwono waktu saya ada pertemuan di Jogja ini. Nah, akhirnya banyak, saya singkat saja lah, peradaban. Bukan saya sok ini ngapunten, flashback setengah menit aja. Hubungannya dengan tradisi tadi itu. Halal itu bahasa Arab, tapi karena kita ini Nuswantoro, menjadi ya seperti doa itu bahasa Arab. Kemudian Nuswantoro muncul dungo, doa, dungo dinungo, dungo dinungo. Ini bahasa Arabnya nggak masuk. Doa, bidoa, mestinya begitu. Tapi mbah kita dungo bidungo, dungo dinungo, tidak bi tapi di. Nggih, ngoten nggih. Dungo dinungo. Nah sekarang halal kok bihalal. Halal itu bahasa Arab. Kalau kembali dungo dinungo sakjane ini halal. Halalnya tadi halal kalian gitu. Kan enggak enak, Pak. Moga nanti diteliti nih, Pak. Jadi diteliti bareng-bareng. Halal ora penak wis. Halal di sangen. Angel, ini bisa diteliti ahli-ahli bahasa. Akhirnya di halal bihalal, saking angeli. Kalau wakila mohon maaf kalau dari versi NU, jadi dimulai dari Mbah Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU itu yang kedua itu. Karena Orde Lama itu perjuangannya mohon maaf ada kayak sampai berdarah-darah, sehingga konflik Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka itu luar biasa. Ada inisiatif pimpinan-pimpinan negeri ini dikumpulkan jadi satu, momentumnya di halal bihalal. Saya yakin halal bihalal ini bahasa Indonesia yang diarabkan, tapi bahasa Nuswantoro yang belum muncul. Kalau dungo dinungo itu udah muncul. Nah ini tambahan saja, mukadimah saja. Bapak Ibu sekalian,
ada satu ketika momentum halal bihalal ini ada istilah yang sangat populer, ini bahasa Arab dan ini masyhur di seluruh dunia, khususnya umat Islam, tentu umat Islam. Di Australia umat Islam mengucapkan ini minal aidin wal faizin. Di Afrika minal aidin wal faizin. Di Mekah saya 2005 bulan Syawal tahun yang lalu saya umroh. Orang Arab yang di resepsionis itu, di hotel resepsionis, mengucapkan kepada saya minal aidin wal faizin. Dua ini minal aidin wal faizin. Artinya istilah ini sangat populer, masyhur di seluruh dunia bagi umat Islam. Saya lanjut, padahal itu tidak salah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kira-kira 10 hari yang lalu saya mencari-cari. Alhamdulillah kata Bu, ini dimulai dari, saya urutkan dulu karena ini pengajian. Nabi Yuna Adam alaihissalam. Nabi Adam ini simbah kita. Kalau kita semua yang hadir di majelis ini ngaku, saya ini cucunya Adam. Ya, yes, benar 100%. Tapi kalau saya ini cucunya Nabi Ibrahim, nanti dulu. Saya cucunya Diponegoro, nanti dulu. Apalagi saya cucunya Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti dulu. Apalagi hari-hari ini di medsos geger tentang pernasaban bagi yang mengikuti. Pak Alawi ya, Pak Ali Mahfud mengikuti berarti. Pak Imam Mu'alim juga mengikuti. Saya mengikuti terus. Apalagi dihubungkan dengan DNA. Pokoknya Masya Allah, tidak usah ikut-ikutan di situ lah Pak, tidak usah ikut-ikutan di situ, nanti jadi kacau kan. Artinya apa? Kalau panjenengan semua ini ngaku cucu Adam, yes, tidak ada perselisihan sama sekali. Nah, dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam itu satu-satunya nabi yang diciptakan oleh Allah di surga. Setelah Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, hatta sampai Rasul Sayyidina Muhammad itu di bumi melalui proses perkawinan. Nah, Adam alaihissalam bersama Siti Hawa, orang Nuswantara memanggilnya pakai Siti, padahal namanya asli Hawa, tidak ada Siti. Laki-laki Nuswantara ini kaya dengan bahasa. Siti itu singkatan dari bahasa Arab Sayyidati, Tuan Putri. Siti. Ya, tidak apa-apa. Kita sebut Siti Hawa. Nah, sosok dua orang manusia yang pertama kali yang Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian Hawanya menyusul. Hawa menyusul diambil dari bain sulbi wa taraib, dari tusuk belakang laki-laki. Jadi kalau bicara gender saya setuju, tapi kalau dalam hal tertentu ya saya nggak setuju. Ini wong lanang itu qawwamuna 'alal nisa. Senajan qawwamuna 'alal nisa, Pak Pandu dimarahi istri, goblok enggak ada. Itu tadi saya sudah curhat beliau ya. Profesor, kiai, orang ini Pak Pandu saja lah, kiai juga begitu Pak Pandu. Masuk goblok enggak ada Pak. Terus gak berdaya wis. Ini padahal satu sisi tetap laki itu qawwamuna 'alan nisa, dan Adam sendiri diciptakan pertama, baru Hawa diambil dari rusuk belakangnya Nabi Adam. Kun fayakun, jadilah Hawa, kan begitu. Nah, saya singkat, Nabi Adam ada di surga berdua. Kemudian ini kisah-kisah zaman TNI, sebenarnya SD sudah ada, tapi tidak apa-apa, saya singkat aja. Melanggar aturan, diturunkanlah ke bumi, kan begitu. Dan diturunkan di bumi ini sendiri-sendiri Pak, tidak satu tempat. Sebagian tafsir
mengatakan Adam diturunkan di daerah India, Hawa di Makkah. Singkat cerita, dua orang ini sendiri-sendiri, tidak usah dibayangkan kalau ngopo zaman dembeng sang ngomong roh. Bahkan dalam sebuah cita-cita Israiliyat, Nabi Adam itu sehari semalam itu memanggil Hawa itu sekian ribu kali, Hawa kan begitu. Demikian juga Siti Hawa memanggil Adam itu ya juga orang dipisah Pak. Oh Pak Pandu aja pergi dinas keluar kota seminggu aja ditelepon sekian. Dan itu. Untung sekarang ada handphone. Kalau dulu nggak ada apa-apa. Wallah alam. Nah, bikot darilah Allah menemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Nah itu bagi Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh, ada bukit, tapi bahasanya di situ menggunakan Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Nah disitulah kalau mungkin ada video, zaman dulu ada video Adam Hawa itu mungkin bisa direpli pertemuannya itu Adam di sini, Hawa di sini pelan. Mohon maaf, ini guyon. Nah disitulah ketemu. Nah beranak pinak, anaknya Nabi Adam banyak yang terkenal Habil dan Qabil. Yang disitulah darah pertama keluar. Saya singkat lagi, Nabi Adam, Hawa wafat. Apa yang terjadi? Dikembalikan ke surga. Seluruh Nabi, Al-Anbiya wal Mursalin, setelah wafat semuanya dikembalikan ke surga Allah. Nah ketika Isra Mi'raj untuk menyambut Muhammad SAW diturunkan lagi ke langit-langit, termasuk Nabi Adam menjemput di langit pertama, Nabi Ibrahim, Nabi dan Musa dan seterusnya di langit sekian. Saya tidak perlu cerita di sini. Setelah peristiwa Isra Mi'raj dalam semalam selesai, dikembalikan lagi ke surga. Sekarang begini Pak, kita ini cucu Nabi Adam, plus umat Muhammad. Ketika simbah kita di surga, ya tidak salah kalau kita ini nyusul ke surga. Kita ini nyusul kembali ke surga. Lomba kita di sana. Apalagi orang mudik dari Jakarta, baik tuaan, ya mau nggak mau hari raya balik kan tuaan alias mudik. Berarti kita ini juga ingin mudik ke surga. Maka muncul kalimat minal aidin. Saya urai dari Ramadan. Ramadan itu oleh Nabi dibagi menjadi 3. 10 hari pertama rahmah, kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah 10 hari yang kedua dengan bahasa Arabnya awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Ampunan. Udahlah yakin Pak, kita ini Ramadan kemarin mendapatkan rahmat. Dan bagaimana seluruh dunia sama, yang ada di Maroko, yang ada di Afrika, di Amerika, ada di Iran yang perang itu, podo keluwenan, podo ngelak bareng sama kita. Semua Allah melihat hambanya yang kelaparan dan kehausan ini, Allah memberikan kasih sayang. Muatin keluwenan. Halah ini omah ngorok turu wae. Wong turune wong poso yo enak tenan. Nggih, tidurnya orang puasa kan nikmat. Di masjid-masjid yang sepi itu ternyata bodoh geletak. Saya pernah Ramadan ke Istiqlal, Jakarta. Wong turu itu banyak sekali Pak di bulan Ramadan. Ini pun juga ada dalilnya. Rasul mengatakan wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang puasa Ramadan ibadah. Tidur hari ini bulan Syawal.
oleh-oleh. Iya Pak. Kecuali diniati ibadah. Aku ben iso macul sing tenanan. Wah, kaya muadzin statusnya mucal macul. Saya memantau terus statusnya beliau. Tapi pencitraan Pak. Kalau murah balik. Calon di ketua RT ya Pak. Mohon maaf saya karena ini teman saya, saudara saya satu letik di Ansor. Mohon maaf. Nah, saya ulangi. Jadi saya singkat rahmah maghfirah nah ini minggu terakhir minggu 10 hari terakhir wa akhir ikut minan nar ini gak main-main Pak, serius betul main-main dibebaskan dari api neraka malam harinya ada yang malam Jumat hari raya kemarin atau malam Sabtu malam muskilah, no problem tidak usah geger saya Jumat please saya Sabtu please tidak usah geger kepala saya itu guru-guru foto Jumat saya Sabtu geger di balik ini anu ya Pak Bindu ya Pak ini Pak Bindu ya lalu saya orang bilang tidak betul-betul prayogi lah geger-geger waktu itu nah malam harinya entah malam Jumat atau malam Sabtu zakat fitrah pakai uang silahkan, pakai beras silahkan kira ini Yona silahkan beras paling banyak 3 kilo ada yang 20,5 ada yang 2,8 geger Surabaya geger udahlah silahkan semua orang Islam zakat fitrah itu apa? Untuk membersihkan awal dhewe ini loh. Saya sebenarnya nggak perlu menerangkan, sudah banyak guru agama yang menerangkan itu. Tapi nggak apa-apa saya ingatkan. Jadi sampai getih kita ini Pak, darah kita ini suci Pak. Mungguwe Allah loh ya, mungguwe Allah. Suci Pak. Ya saya kan lucu kata-kata abape wong posoke wangi. Kan mungguwe Gusti Allah. Lek mungguwe Pak Fendi yo banger. Apa meneh abape muadzin. Sak ruangan ini. Tapi mungguwe Gusti Allah wangi. Getih kita ini suci Pak, bersih suci. Nah itu pagi harinya bareng-bareng ke masjid ada yang di lapangan guru geger. Udah sementing sholat Idul Fitri, Idul kembali Fitri suci kabeh Pak. Kita yakin itu Pak mungguwe Gusti Allah. Nek ngomong suci opo iku lak wong. Mungkin Gusti Allah suci. Nah, ini dia Idul itu ada yaudu audan. Masdar Eid. Walaupun ini ada satu yang paham yang enggak paham ya enggak apa-apa. Ini sorok soalannya. Kalau diambil dari akar katanya. Eid ada yaudu audan. Eid kembali. Nah, terus hubungannya dengan doa yang seluruh dunia tadi al-aidin itu dari aid ada yaudu audan aidun aidani aiduna majrur diwajah jar aidin ini tambahan mawon aidin karena apa ada minal aidin kalau orang yang min al-aidun wal faizun ada minal aidin wal ikut faizin. Nah saya terangkan aidin kembali kemana nyusul Nabi Adam baik ini kemana surga panjenengan semua ini ahlul jannah Pak. Amin. Ahlul jannah baik di surga omongnya umat Muhammad ini proses. Maka saya ketemu istilah al-aidin ilal jannah nganggo ilah huruf jar ilah ini proses
Jadi nanti kita itu ke surga prosesnya macam-macam, tergantung amal kita. Lek senengan itu kan riba, ngerasa ya produk maju ini kayak asam urat. Deglok. Lek pencitraan yo. Iso perjalanannya bisa setahun. Kariso dan lain-lain kan itu keterangannya. Di yaumil hisab nanti itu ada yang cepat, ada yang pelan. Tidak usah saya ceritakan lah. Pokoknya orang sing ngoten-ngoten itu tergantung amalnya. Tapi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil jannah. Bil jannah semuanya surga. Usul baik ini. Muslim mukmin loh ya, kita bilang muslim. Nah, al-aidin ilal jannah. Nah sekarang al-faizin itu apa? Beruntung, bejo, faza yafuzu fauzan, faizun faizani faizuna, al-faizuna minal faizin. Untung fil jannah, pakai fi kalau ini. Al-aidin ilal jannah, al-faizin fil jannah. Karena di surga itu eneke wong happy. Wis gak usah mikir utang jenengan iku. Zero. No utang. Si tukang arep pencitraan golek suket. Ora perlu di surga golek suket. Terus selfie di surga golek suket, tidak perlu. Suket wis moro dhewe pagi. Itu di surga nanti. Dan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Itu gambaran surga, mata belum pernah lihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah kemerentek. Oh bahasa Indonesia ini kemerentek. Bisa kemerentek itu aja. Bon, itu Pak, doa itu minal aidin wa faizin. Ada tulisannya, tidak tahu. Maka ada yang lebih spesifik biar itu orang awam itu tahu kalau itu doa ditambahin jalan Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Tapi itu tambahan itu sembako itu ya minal aidin wal faizin. Semua kita nanti bakal nyusul nabiatan. Allahumma amin. Yang kedua tentang guru. Ini Bapak Manusia Kepala Dinas hubungannya dengan SSN nanti itu santri sangat sini. Saya diingatkan Pak Pandu dan diingatkan kekuatan pendidikan itu ada dua Pak, ilmiah wa ruhiyah. Mengingat waktu terus ilmiah wa ruhiyah ila hadratir ruh. Penting Pak ruh itu Pak. Dan ruh ini nanti yang tidak akan mati. Jasad boleh mati, ruh tidak. Dalam proses pembelajaran ruh ini yang kita lupakan. Ngajar 1 tambah 1 yes 2 iya. Atau teori IPA atau apa iya. Tapi ruhnya. Maka tahun kemarin saya berharap ya terus terang aja karena kita negara Pancasila bagi yang Islam tidak aja. Mari kita mulai, walaupun itu pelajarannya matematika, IPA, biologi, karena ini semuanya ilmunya Allah, IPA, biologi, fikih. Jadi jangan dikira ilmunya Allah itu cuma fikih. Biologi, IPA, bahasa Inggris, apapun itu semua milik Allah. Nah, saya berharap mohon jenengan nanti matur ke seluruh pengampu ketika mulai mengajar khususnya umat Islam biar kena ruhnya baca Fatihah. Anak-anak sekalian, bagi yang muslim, mari kita sebelum memulai pelajaran matematika, namanya kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini Pak. Muslim Pak. Kalau yang non muslim ya silakan baca apa, Injil atau apa.
Kalau kerso ini yang mawon. Tadi kan saya diingatkan Pak Pandu, generasi milenial. Beliau ini kan kelahiran 80-an, yang dihadapi pengawasnya kelahiran 50-an, aja 40-an. Ini tadi Pak mewakili panitia Pak Ketua FKKS, mohon maaf kalau lemot. Tadi itu kan begitu. Undangannya melalui digital macam-macam ini di persimpangan. Dan anak-anak kita ini sudah generasi beta. Mungkin alfa atau beta sekarang ini. Ini generasi apapun Pak Pandu, biar kita ini seimbang di dalam persimpangan ini, Fatihah Pak. Saya bicara dari sisi keagamaan karena saya hadir di sini disuruh bicara tentang keagamaan ya. Surah Al-Fatihah 5 quri'at laha seperti Zam-Zam itu Pak. Zam-Zam, ma'u Zam-Zam 5 syuribalam. Air Zam-Zam ini mukjizat Bu.